Kenapa komunikasi tentang seks sering berakhir dengan pertengkaran? Anda menonton Solusi Intim bersama saya, Ustazah Hanifah Altaf, pakar kajian seksologi dalam Islam. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang 4 tips dalam membangkitkan kasih sayang dan ketertarikan istri dalam hubungan suami istri yang sah. Ini adalah bagian dari pembahasan kitab Asrorul Jima, yang disusun berdasarkan panduan para ulama terdahulu. Tujuannya tentu bukan semata-mata untuk hal yang bersifat fisik, tetapi lebih kepada bagaimana suami bisa memahami kebutuhan istri, menciptakan keharmonisan dan menjaga rasa cinta dalam hubungan yang halal dan diberkahi ya sahabatku. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh suami untuk membangkitkan gairah dan puncak kenikmatan istri dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, dan tentunya diperbolehkan oleh Islam ya sahabatku. Terkadang memang ada momen di mana seorang istri bisa merasakan puncak kenikmatan lebih dari 1 kali dalam bercocok tanam. Hal ini bukan sesuatu yang tabu lagi, justru termasuk bagian dari perhatian dan kasih sayang suami terhadap pasangannya. Maka kali ini kita bahas agar para suami bisa lebih memahami bagaimana memenuhi hak istri, memperlakukan istri dengan baik, dan menjadikan hubungan rumah tangga bukan hanya sakinah, tapi juga penuh cinta dan rahmah. Mari kita pelajari dengan sikap yang dewasa, niat yang lurus, dan semangat memperbaiki diri. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kebahagiaan rumah tangga kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke sahabatku, kita mulai. Yang pertama, hal yang sangat penting namun seringkali terabaikan oleh sebagian suami adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala sebelum melakukan cocok tanam. Sebagai seorang kepala rumah tangga, suami sebaiknya membiasakan diri untuk selalu istiqomah dalam berdoa. Setiap kali hendak berhubungan, hendaknya dia mengawali dengan memohon kekuatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah. Sebab, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan kewajiban ini bukanlah semata-mata karena kemampuan fisik, melainkan semata-mata atas izin dan pertolongan Allah. Sayangnya, banyak yang lalai akan hal ini. Padahal, salah satu bentuk tanggung jawab suami adalah berupaya membahagiakan istri secara lahir maupun batin, termasuk dalam hal hubungan yang halal. Maka, sangatlah tepat jika tips pertama ini dimulai dengan memperkuat hubungan spiritual kepada Allah sebagai sumber segala kekuatan, termasuk kekuatan pisang ya sahabat. Wahai para suami, jangan lupa untuk senantiasa berdoa agar Allah menjadikan Anda pribadi yang mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan. Terdapat beberapa doa yang bisa diamalkan. Doa-doa ini bersumber dari para ulama salaf dan cukup dikenal di kalangan ulama. Bila belum hafal atau kurang memahami maknanya, insya Allah bisa dipelajari dan diamalkan secara bertahap. Karena setiap kebaikan yang kita mulai dengan doa, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Semoga niat baik ini menjadi jalan untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan rumah tangga. Amin. Doanya berikut ini sahabatku, simak baik-baik ya. Allahumma qawiyud zakari fa inna fihi syolahan li ahli. Artinya, ya Allah kuatkanlah batang jakarku, karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku ataupun bagi istriku. Itu adalah doa yang pertama ya sahabatku. Ataupun bisa pilihan doa yang kedua, yaitu Allahumma syuddali. Ya Allah kuatkanlah untukku aslah uratnya, jadi urat-urat itu urat batang milik suamiku, milik suaminya. Warfa'ili syodrohu, dan angkatkanlah untukku bagian depan pisang milik suaminya. Wasahil alayya mudkholahu, dan mudahkanlah masuknya batang zakar tersebut. Wa makhrojahu, dan juga keluarnya. Warzukni, dan berilah rezeki kepadaku. Ladzatahu, kelezatan ataupun kenikmatan. Wahabli dzurriatan solihatan, dan berikanlah kepadaku keturunan yang soleh solihah. Tuqatilu fisabilika, yang berperang di jalanmu. Doa kedua ini memang sedikit lebih panjang dibandingkan yang pertama.
Oleh karena itu, sebagian besar suami biasanya cenderung memilih untuk membaca doa yang pertama karena lebih singkat dan mudah dihafal. Namun keduanya memiliki keutamaan tersendiri dan boleh diamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting adalah tetap menjaga adab dan niat baik ketika hendak melakukan hubungan suami istri serta memohon keberkahan dari Allah Ta'ala. Doa ini juga termasuk bagian dari tips pertama bagi para suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu memulai dengan doa agar setiap aktivitas, termasuk dalam hubungan yang halal, bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah. Tips kedua yang penting bagi suami adalah memperhatikan mukaddimah atau pemanasan sebelum berhubungan. Dalam Islam, hal ini merupakan bagian dari adab yang diajarkan para ulama. Suami dianjurkan untuk tidak terburu-buru, melainkan mendahuluinya dengan perhatian, sentuhan lembut, ciuman, dan rayuan yang menyenangkan hati istri. Komunikasi juga sangat diperlukan, misalnya dengan menanyakan bagian tubuh mana yang disukai untuk disentuh, agar istri merasa dihargai dan nyaman. Sayangnya, banyak suami yang lalai karena tidak terbiasa berdialog terbuka. Padahal, kemesraan dan pengertian yang dibangun melalui komunikasi ini sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Jangan hanya mengejar kepuasan pribadi, tetapi utamakan kebahagiaan pasangan. Komunikasi dalam aspek ini adalah ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar. Perlu diingat, kondisi fisik dan emosional istri dapat berubah seiring waktu dan tanggung jawab yang diembannya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita masuk pada tips atau trik ketiga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami istri. Salah satu hal yang perlu dikomunikasikan secara terbuka adalah terkait variasi atau posisi dalam berhubungan. Saat awal pernikahan, wajar jika pasangan masih dalam tahap penyesuaian sehingga hubungan dilakukan dengan cara yang sederhana. Namun, seiring bertambahnya usia pernikahan dan bertambahnya pengalaman, terlebih jika sudah memiliki anak, kebutuhan akan variasi dan kenyamanan juga ikut berkembang. Tidak jarang muncul rasa jenuh atau kebosanan jika hubungan dilakukan dengan cara yang sama terus-menerus. Maka dari itu, penting bagi suami dan istri untuk membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan saling menghargai. Berdiskusilah secara baik tentang variasi yang dapat membuat hubungan lebih hangat dan menyenangkan, tentu tetap dalam batasan yang dibolehkan syariat. Islam memperbolehkan variasi selama tidak bertentangan dengan aturan, seperti tidak melakukan hubungan melalui jalan belakang atau saat istri sedang haid. Selain itu, para ulama juga menekankan pentingnya suami memahami area sensitif yang dimiliki istri, seperti bagian dada yang secara ilmiah mengandung banyak saraf dan memiliki respon emosional tinggi. Jika seorang suami mampu memberikan perhatian pada aspek ini, disertai kasih sayang dan komunikasi yang baik, maka hubungan yang terjalin bukan hanya membawa kebahagiaan fisik, tetapi juga kedekatan emosional yang mendalam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Abdul Wahid, memperhatikan kenyamanan istri adalah bagian penting dari tanggung jawab suami. Ketika istri merasa diperhatikan dan dihargai, maka hubungan suami istri akan berjalan dengan lebih harmonis dan penuh cinta. Kita masuk pada tips keempat, sahabatku. Wahai para suami, penting untuk memahami bahwa dalam hubungan suami istri, perhatian tidak hanya terfokus pada satu aspek, tetapi juga perlu mencakup area-area sensitif yang secara ilmiah